Kita baru saja mendapatkan kabar terbaru, yaitu kabar baik bagi rekan-rekan R2 R3, di mana PAN RB sudah pun mengabulkan penambahan formasi bagi mengakomodir rekan-rekan yang tidak mendapatkan formasi. Sehingga dengan adanya tambahan formasi ini, semua rekan-rekan R2 R3 di beberapa daerah ini menjadi penuh waktu. Dan Bapak Ibu, untuk penuh waktu bagi rekan-rekan penambahan formasi ini akan melakukan pengisian DRH pada bulan Juni 2025. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik, daerah pertama yang beruntung adalah honorer yang berada di Provinsi Banten ya. Sebanyak 11.737 akhirnya diangkat menjadi penuh waktu. Kabar ini dapat kita lihat pada cuplikan video berikut. Bahwa 11.737 formasi di gelombang 1 honorer Provinsi Banten akan diangkat menjadi P3K berwaktu. Nah, tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten ini tidak lepas dari tuntutan yang dilakukan rekan-rekan honorer R2 R3 yang berada di daerahnya melalui audiensi bersama anggota dewan dan beberapa perwakilan lainnya kepada pemerintah daerah. Nah, kita berharap rekan-rekan semua masih banyak sekali waktu yang dapat dilakukan rekan-rekan untuk melakukan audiensi dan pendekatan kepada pemerintah daerah. Kemudian daerah lain yang juga sekarang sedang gencar adalah audiensi honorer Provinsi Jambi ya, yang dilakukan bersama DPRD Provinsi Jambi dan pemerintah daerah Provinsi Jambi. Ini dapat kita lihat di kanal YouTube TIK Diskominfo Provinsi Jambi ya, dimana di sini kalau kita lihat semua akses sudah dilakukan, audiensi juga sudah dilakukan, muara sudah mengerucut ya, mengarah kepada proses penyelesaian khususnya R2 R3 yang berada di Provinsi Jambi ini, di mana mereka menuntut tetap dijadikan penuh waktu tanpa adanya paruh waktu terlebih dahulu. Jadi kami yang tersisa ini lebih dari 10 tahun itu mengabdi, mendaki gunung, melewati lembah, Pak, mendidik anak bangsa yang ada di dusun-dusun, jalan leak, licin, hujan, tetap kita mengajar. Maka aspirasi kami sebagai guru yang jumlahnya 897 meminta juga itu harus penuh waktu, Pak. Nah, ini tuntutan 800-an guru di Provinsi Jambi ini agar diangkat menjadi P3 penuh waktu. Honorer dalam artian kantong pribadi orang tersebut atau apa gitu. Tapi kalau memang benar dia memiliki SK dan itu SK daerah, selaku tenaga honor sampaikan kepada kami akan melakukan sidak. Nah, ini Bapak Ibu, dari hasil audiensi ini sudah nampak gambaran perjuangan dari rekan-rekan ini. Semua dari usaha ini akan dijadikan penuh waktu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami juga berada di grup R3 Guru Kepulauan Riau ya. Di sini kita dapati informasi rekan-rekan yang juga melakukan audiensi Bapak Ibu ini bersama DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang dipelopori oleh Bapak Zontrisman. Di sini beliau adalah guru P3K tahun 2023 kemarin yang ikut membantu rekan-rekan R3 di Provinsi Kepulauan Riau untuk khususnya guru melakukan perjuangan ya untuk mendapatkan status penuh waktu. Yang mana sebelumnya audiensi ini sudah dilakukan oleh tenaga tendik, dan alhamdulillah Bapak Ibu, untuk di Provinsi Kepulauan Riau ini sudah ada titik terang ya bagi rekan-rekan untuk R3 ini dijadikan penuh waktu secara keseluruhan. Nah, di mana di sini kita lihat informasi berkenaan dengan Gubernur Ansar berhasil ya perjuangkan honorer yang tidak lolos seleksi P3K tahap 1 menjadi penuh waktu. Nah, Bapak Ibu, tahapan ini adalah tahapan yang mana kita lihat pada video sebelumnya, di mana Pak Ansar Ahmad selaku gubernur berjanji akan memperjuangkannya. Videonya yang ini. Pendidikan, Mbak. Ya. Guru TU, ya, satu formasinya ada, dia ada 3-4 orang. Satu yang terakomodir, yang 3 ini nanti kita usulkan formasinya. Tapi dia sudah lulus. Tapi dia ini sudah lulus, sudah ikut tes. Tinggal kalau nanti formasinya udah kita usulkan disetujui Menpan, maka dia otomatis masuk juga. Nah, di sini kita lihat Pak Ansar benar-benar langsung menjumpai Ibu Menpan RB Ibu Rini ya, berkaitan dengan merekomendasikan honorer-honorer yang tak lulus itu akan diperjuangkan ditambah formasi menjadi penuh waktu. Di sini kita baca Bapak Ibu, bahwa kabar baik datang untuk ratusan tenaga honorer Kepri yang sebelumnya tidak lolos pada P3K tahap 1 tahun 2024.
di mana usulan Gubernur Kepri kepada Kemenpan RB untuk menambah formasi guna mengakomodir tenaga honorer tersebut telah pun disetujui oleh Menpan RB Ibu Rini. Sekda Kepri Adi Prihantara menyampaikan bahwa hasil audiensi Gubernur dengan Menpan RB menyepakati bahwa tenaga honorer yang terdata di BKN, Dapodik dan Kementerian Kesehatan meski tidak lolos tahap 1 akan tetap mendapatkan status P3K. Maksudnya penuh waktu ya. Artinya usulan Pak Gubernur untuk mengakomodir mereka melalui penambahan formasi sudah pun disetujui. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, namun ia menambahkan para honorer yang masuk dalam formasi tambahan ini tetap harus mengikuti daftar riwayat hidup ataupun mengisi daftar riwayat hidup dan dokumen lain yang diperlukan untuk pengajuan NIP setelah seksi P3K tahap 2 selesai. Nah, kalau ini kita lihat berarti rekan-rekan ini nanti mengisi NIP ataupun DRH-nya. Mengisi DRH-nya itu adalah setelah P3K tahap 2 ya. Artinya bisa jadi bersamaan ataupun bisa jadi setelah itu. Nah, kalau kita lihat dari lini masanya, ini nanti baru akan dilakukan sekitar bulan Juni ya. Mereka juga segera melengkapi DRH, tapi itu nanti setelah seleksi P3K tahap 2 selesai. Sebelumnya Gubernur Ansar Ahmad telah pun memerintah Sekda, Prop, Asisten, serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri untuk menyusun formasi guna mengakomodir tenaga honorer yang belum lulus pada tahap 1. Kami sudah tugaskan Kepala OPD untuk menyusun formasi dan sesuai dengan jumlah honorer yang belum lulus, tegas Ansar. Nah, Bapak Ibu, ini bisa dijadikan semacam percontohan ya bagi rekan-rekan di Pemda lainnya agar jangan putus semangat, tetap melakukan audiensi dan perjuangan demi mendapatkan formasi full waktu. Sementara itu, berdasarkan data BKD, sebanyak 552 tenaga honorer yang akan dijadikan penuh waktu Bapak Ibu ya, akan dijadikan penuh waktu. Mereka terdiri dari 12 tenaga kesehatan dan 540 tenaga teknis. Nah, di sini Bapak Ibu belum tersebut nih tenaga guru. Oleh karena itu, tenaga guru tadi terus melakukan audiensi ya untuk mendapatkan hak yang sama di Kepri ini agar rekan-rekan tenaga guru yang jumlahnya juga cukup banyak, masih ratusan orang yang harus diakomodir, ini juga harus diperjuangkan. Demikian update kali ini Bapak Ibu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.